Oke, halo semuanya. Salam kenal dari aku, MC. Ya, mulai hari ini aku bakal sering-sering posting untuk teman-teman yang pengen tahu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan cintanya dan pengen tahu itu semua lewat kartu tarot. Untuk fun reading, kita akan coba posting. Jadi sesuai dengan nama channel ini, M7, saya akan selalu hadir buat teman-teman sekalian di setiap pukul 7. Jadi entah itu 7 pagi, entah itu 7 malam, saya akan coba untuk mengupload beberapa video yang bisa mungkin membantu teman-teman untuk senyum-senyum sendiri. Oke, baiklah. Di sini sudah tersedia ada 3 file. Kalau teman-teman bisa lihat, ini kita hanya akan menggunakan satu deck kartu dan saya akan membantu teman-teman untuk membahas lebih jauh apa sih yang sedang dia pikirkan atau sedang dia rasakan tentang teman-teman sekalian. Di sini ada file 1 dengan message on the bottle yang berwarna pink. Ya. Oke. Mudah-mudahan kelihatan ya. Lalu kemudian ada file yang kedua, message on the bottle yang berwarna biru. Oke. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang berwarna orange. Silakan ambil waktu untuk dipilih, teman-teman. Saya akan kasih waktu buat teman-teman sekalian pilih. Ingat ya, ini fun reading. Jadi bisa resonate, bisa enggak gitu. Karena energi yang ditarik di sini adalah energi banyak orang. Jadi belum mesti cocok sama teman-teman semuanya. Bisa jadi energi yang terbaca adalah energi teman-teman atau memang energi orang yang lagi teman-teman pikirkan. Oke? Kita langsung saja mulai dari file 1. Oke, untuk teman-teman yang memilih file nomor 1 dengan message on the bottle yang berwarna pink, di sini teman-teman mendapatkan 6 kartu. Ada Queen of Wands, Three of Wands, The World, Eight of Cups, The Hangman in reverse, and Page of Wands in reverse. Oh iya, the word-nya juga in reverse ya. Jadi kita akan sama-sama lihat apa sih yang lagi dia pikirkan atau lagi dia rasakan tentang teman-teman sekalian gitu. Kalau kita lihat dari kartu yang pertama, Queen of Wands, jika yang teman-teman lagi pikirkan ini adalah feminim energy, maka dia lagi sangat sibuk dengan kehidupannya dia. Jadi dia sedang sangat banyak urusannya. Ada banyak hal yang harus dia selesaikan, harus dia urusi, dan mungkin sometimes bikin dia jadi terkesan seperti cuek dengan teman-teman seperti itu. Karena sepertinya dia asik dengan dunianya sendiri gitu. Kalau yang teman-teman lihat dari yang sisi masculine energy, sebenarnya sama juga. Itu dia lagi sangat hektik dengan berbagai urusannya dia. Jadi akhirnya dia seperti agak mengabaikan ya. Kalau teman-teman lihat, itu sesuai dengan apa yang ada di kartunya. Dia seperti sedang tidak mempedulikan, walaupun di sini ada kucing peliharaannya dia, tapi dia seperti fokusnya itu bukan kepada apa yang ada di sekitarnya dia gitu, bukan kepada apa yang dia miliki, dalam artian ya teman-teman gitu ya, dia nggak lagi berfokus ke situ. Jadi ada hal lain yang dia lagi concern, dia lagi benar-benar menghabiskan banyak energinya untuk memikirkan tentang hal lain, mungkin pekerjaannya atau mungkin
urusan-urusan lain yang memang nggak bisa dia tinggalkan. Lalu yang berikutnya, Three of Wands. Jadi kalau kita lihat Three of Wands, ini berarti dia confirm ya, jadi dia mengkonfirmasi kartu yang pertama gitu, bahwasannya ini dia lagi bener-bener melihat fokusnya itu ke arah masa depannya dia. Mungkin dia sedang ini mungkin agak hard to say gitu ya. Mudah-mudahan nggak mengecewakan teman-teman sekalian, tapi ini kelihatannya orang yang teman-teman lagi pikirkan itu dia memang lagi memikirkan fokus kepada masa depan gitu. Ada hal-hal besar yang sedang dia kejar dan ingin dia selesaikan. Lalu kalau kita bicara tentang The World, ini kartunya reverse ya, jadi kartunya terbalik. Kita tahu kalau the world itu kan artinya teman-teman itu jadi dunianya dia. Tapi ketika kartu ini nih dia dalam kondisi terbalik, maka sekarang tuh energi daripada orang ini nih dia memang lagi sibuk dengan dirinya gitu. Jadi dia tuh sampai sedang menutup diri untuk dunia-dunia luar. Ya sebenarnya 3 kartu di atas ini mengkonfirmasi ya bahwasannya orang ini nih gak lagi berfokus dengan urusan cinta. Jadi dia memang sedang sangat hektik dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat di bawah itu ada Eight of Cup. Ketika kita dapat kartu ini, sarannya adalah ya ini masih reading pertama sih, tapi udah nggak enak gitu ya dengernya. Cuma orang ini nih dia tuh benar-benar lagi melangkah keluar gitu loh teman-teman. Dia tuh lagi mencoba untuk mencari jalan lain gitu. Dan ya seperti yang terlihat di kartu gitu, dia pergi menjauhi cups yang ada gitu, cups yang sudah tersedia. Dan mungkin sebenarnya teman-teman sudah menyediakan perhatian, sudah menyediakan kasih sayang buat dia. Tapi kayak apa yang aku sampaikan sebelumnya lewat 3 makna kartu di atas, dia memang sedang berusaha untuk memperbaiki bagian aspek hidupnya yang lain. Jadinya dia lagi berusaha untuk melangkah menjauh, teman-teman. Ya ini sarannya kembali ke teman-teman sih. Apakah teman-teman masih mau bertahan dengan dia yang sebenarnya sudah kalau terlihat sih sudah berusaha untuk move on dari teman-teman sekalian? Ya udah mau melangkah pergi, atau jangan-jangan ini adalah energi mantan ya yang teman-teman lagi cross check. Jadi sebenarnya dia sudah tidak lagi berfokus pada urusan perasaannya dia kepada teman-teman, dan dia sedang berusaha untuk move on. Dia lagi melangkah untuk pergi keluar. Lalu berikutnya kita punya The Hangman, kartu The Hangman. Ini mau menggambarkan bahwa orang ini nih dia lagi lagi coba untuk mencari perspektif lain sih. Ya kalau benar ini adalah energi mantannya teman-teman, mungkin setelah perpisahan dengan teman-teman itu sempat membuat dia galau, bingung. Dan di waktu-waktu ini ketika dia berusaha ya,
Kalau aku lihat sih sebenarnya dia berusaha cukup keras gitu untuk keluar dari situasi ini. Dia berusaha untuk mengabaikan gitu, dia berusaha untuk melawan segala hal yang sebenarnya ada di sekitarnya dia gitu. Jadi bukan berarti teman-teman tuh nggak ada sama sekali gitu loh di pikirannya dia, ada, tapi itu semua dia coba untuk tepis dan kemudian ya dia seperti sedang banyak mencoba untuk menarik diri selangkah ke belakang gitu untuk kembali merenungkan setiap hal yang sudah dia lalui, setiap hal yang sudah sempat dia jalani, termasuk segala memori yang tentang teman-teman gitu. Kalau misalnya ini adalah tentang gebetan, ya dia cuma lagi mikir aja. Jadi dia cuma lagi mikir aja sih, bener nggak sih dia lagi mundur gitu dari pikirannya tentang cinta, lagi kebingungan karena ada banyak hal lain yang menurut dia harusnya dia prioritaskan terlebih dahulu daripada urusan cinta gitu. Nah, kartu yang terakhir ini ya, aduh teman-teman, ini Page of Wands in reverse. Ini mau menunjukkan, ini confirm banget perjalanan dari kartu yang pertama sampai yang terakhir. Ini confirm bahwa dia saat ini nih bener-bener kehilangan kehilangan fokusnya untuk berpikir tentang cinta gitu teman-teman. Ada goal lain dalam hidupnya yang harus dia kejar, yang harus dia gapai, dan cinta bukan menjadi prioritas utamanya. Well, itu untuk grup nomor 1 dengan pile berwarna pink. Oke, mungkin agak nggak menyenangkan. Teman-teman mungkin pengen mendengarkan berita baik, tapi kartunya bicara lain gitu. Kartunya ya mau menunjukkan kondisinya itu ternyata dia nggak lagi berfokus sama perasaannya dia sih. Kalau memang nggak resonate, mungkin teman-teman bisa cari video dari tarot reader yang lain. Mungkin ini bukan energinya teman-teman, mungkin ini energinya yang lain, karena ini bacaan yang umum, fun reading, bukan personal reading. Jadi energi yang ditarik tuh energi komunal gitu. Jadi ada energi yang dari orang lain, bukan dari teman-teman. Oke, itu saja. Terima kasih. Tapi kalau resonate, jangan ragu untuk komen di bawah, dan kita ketemu di next reading berikutnya. Bye-bye. Oke, sekarang kita masuk ke pile kedua dengan message on the bottle yang berwarna biru. Baiklah. Ini kita dapat 6 kartu juga, sama dengan pile pertama, 6 kartu dari tarot deck yang sama. Yang pertama kita punya Two of Swords, lalu kita punya Three of Swords, kita punya Queen of Cup in reverse. Two of Swords-nya tadi juga in reverse ya. Lalu kita punya Justice. Kita punya The Hermit. Dan kita punya Nine of Pentacles. Ya. Oke, teman-teman. Apa yang sedang dia pikirkan dan dia rasakan tentang kamu? Saat-saat ini nih dia lagi confused ya, dia lagi bingung.
Dia bingung banget untuk mengambil sebuah keputusan. Ada hal yang sedang membebani dia. Sangat ya. Ini reverse. Dia butuh petunjuk karena dia merasa bingung sendiri gitu. Nggak tahu jalan mana yang harus diambil. Dia kebingungan. Dan dia pernah punya luka ya. Dia pernah punya luka. Situasi saat ini nih, dia penuh kekhawatiran. Iya, kalau mau dilihat, dia nggak bisa berpikir dengan jernih sih. Ada luka di hatinya yang cukup mengganggu gitu kondisi dia saat ini, atau mungkin ada luka di masa lalu yang sampai saat ini nih terus mengusik perasaannya dia. Dia sepertinya ini sih butuh healing, butuh ada yang nolong dia kayak gitu. Kayaknya dia benar-benar butuh ditolong karena kondisinya dia kebingungan. Tapi dia tuh pernah punya luka, atau luka yang pernah ada itu sampai sekarang masih sakit gitu dirasa sama dia gitu. Lalu di sini kelihatan bahwa dia tuh saat ini sebenarnya dia berharap banyak sama kamu, tapi dia melihat kamu ketika ini ya, Queen of Cup-nya in reverse. Dia melihat kamu tuh udah overwhelming. Jadi kayak gimana ya, bebanmu itu udah terlalu banyak gitu. Jadi dia dalam kebingungannya dia butuh ada orang yang bantu dia, mengguide dia, membimbing dia, menyembuhkan lukanya dia. Dia melihat kamu gitu. Dalam kebingungannya dia itu dia memikirkan tentang kamu. Kalau kamu orang yang bisa nolong dia, tapi dia berpikir bahwa kamu sudah punya beban sendiri gitu. Kamu memang wanita yang kuat atau pribadi yang kuat. Kalau kamu maskulin, kamu pribadi yang kuat, tangguh, tapi kamu punya beban hidup yang juga nggak kalah dari apa yang dia lagi rasakan, lagi dihadapi. Kalau kamu feminim energy, ya dia melihat kamu wanita yang tangguh gitu. Tapi dia juga melihat ada terlalu banyak hal juga yang harus kamu urusi. Dan sometimes dia lihat kamu sampai terlalu rela berkorban buat banyak orang, dan kamu lupa buat dirimu sendiri gitu. Akhirnya dia jadi nggak mau mengganggu
waktu-waktumu. Oke, dan lalu walaupun dia tahu kalau kamu tuh orangnya sangat adil ya, maksudnya orangnya tuh bisa berlaku sangat adil gitu, dan dia tahu bahwa kalaupun misalnya dia minta kamu untuk hadir buat kebingungan dan masalahnya dia, kamu pasti ada gitu. Karena kamu dilihat dia sebagai justice gitu. Dia lihat kamu tuh sebagai orang yang bisa membuat dia memahami sebab akibat dari suatu kondisi gitu, dan bisa menawarkan berbagai solusi buat dia gitu. Tapi itu dia, ada kekhawatiran dan ketakutan dari dia karena dia melihat kamu itu sudah terlalu memikul banyak beban orang lain. Dia khawatir kalau kemudian kamu yang semakin terluka, kamu yang semakin terbeban gitu. Walaupun dia melihat kamu tuh sebagai pribadi yang kuat, pribadi yang bisa banget bantu dia ketika dia kebingungan, kamu hadir sebagai justice yang bisa membantu dia untuk memutuskan apa yang terbaik untuk diambil gitu, keputusan terbaik. Dan begitu pula seperti yang terlihat ketika dia punya luka di hatinya dia, digambarkan dengan kartu Three of Swords ini, tapi dia tahu bahwa kamu tuh adalah cahaya gitu. Confirmnya dari kartu The Hermit. Jadi ketika dia sakit, dia berada dalam luka, dia berada dalam situasi yang kelam banget, kelabu banget, tapi dia bisa melihat kamu hadir sebagai cahaya yang bisa menolong dia, yang bisa membawa dia keluar dengan berbagai hal yang ada padamu. Itu dia melihat bahwa kamu punya sesuatu gitu. Mungkin kamu secara spiritual itu jauh lebih baik dari dia, sehingga dia melihat bahwa ketika dia kalau misalnya consult masalahnya sama kamu, dia sharing, dia berbagi sama kamu, itu kamu mampu memberikan kekuatan penguatan secara spiritual, ataupun berbagai hal yang dia lihat sebagai, aduh ini orang terang banget hidupnya, ini orang bawa cahaya buat hidupku, dia berusaha, dia bisa menyembuhkan luka-lukaku, dan dia bisa membuat aku merasa lebih baik gitu. Oke. Dan untuk kartu yang terakhir ada Nine of Pentacles in reverse. Apa ya? Dia itu di sisi lain, ketika melihat kamu begitu begitu hadir untuk banyak orang, dia khawatir. Ini kartu Nine of Pentacles. Sebenarnya kalau dia in right position kayak gini tuh artinya bagus banget. Tapi ketika dia in reverse, ini orang yang lagi kamu pikirkan itu dia punya ketakutan besar banget. Dia tuh minder, dia tuh dia merasa takut kalau dia mengacaukan hidupmu. Dia merasa dia merasa kamu tuh terlalu berharga, dan
dia nggak mau gitu hadir untuk mengacaukan hidupmu. Jadi kalau kamu tanya apa yang dia pikirkan saat ini, bagaimana perasaannya dia sama kamu, oke, dia tahu kamu adalah cahaya buat dia. Dia tahu banget kapasitasmu, dia mengenal kamu dengan sangat baik. Tapi ada luka dalam hatinya dia, ada kebimbangan dan ketakutan, dan ada rasa minder yang dia miliki yang kemudian membatasi dia untuk oke, kayaknya aku nggak akan sampaikan apa-apa ke orang ini, walaupun aku tahu bahwa dia adalah solusi yang bisa memberikan cahaya terang buat hidupku, tapi aku nggak akan bilang apa-apa ke dia karena aku nggak mau mengacaukan hidupnya. Iya, gitu sih. Jadi kalau yang pile 2, bagaimana perasaannya dia saat ini, kondisinya dia sedang kebingungan, dia butuh seseorang untuk mendampingi dan membantu mengobati lukanya, dan dia melihat itu ada pada dirimu, tapi dia khawatir kalau kehadirannya malah mengganggu atau mengacaukan kestabilan hidupmu. Oke, itu pile 2. Kalau resonate, di komen ya, di komen biar kita bisa lihat lagi ke depan kira-kira apa yang bisa aku baca lagi untuk teman-teman sekalian. Oke, pile 2, thank you for watching, bye-bye. Oke, hi pile 3. Oke, message on the bottle yang berwarna orange buat kalian yang pilih ini. Gak fokus ya. Ya. Sepertinya akhirnya kita sampai ke part yang terakhir, dan ini situasinya agak lebih menyenangkan ya dari 2 pile sebelumnya. Ini terlihat bahwa orang yang kamu pikirkan ini sempat bimbang. Dia sempat bimbang gitu. Dia sempat menimbang-nimbang, ini kayak gimana ya, baiknya kayak gimana ya. Atau bisa jadi dia sebenarnya sebelumnya dia tuh sedang meng-compare kamu dengan orang lain. Dia punya opsi lain, kemudian dia menimbang-nimbang, dan akhirnya opsinya tetap dia melihat kamu yang paling unggul. Ya, terlihat dari setelah Two of Pentacles, dia kemudian melihat kamu sebagai Queen of Swords. Ya, untuk dia kamu sangat smart. Kamu punya kapasitas berpikir yang keren. Dan itu sangat membuat dia terpesona dengan kamu gitu. Dia melihat kamu sangat luar biasa sih di dalam pandangannya dia. Dan menurut dia kamu sangat worth it untuk diajak ke jenjang yang serius. Hal ini kalau teman-teman, ini kan kita lagi bicara tentang apa yang dia pikirkan dan rasakan saat ini. Ya, dia sedang berpikir untuk merencanakan masa depan sama kamu. Ya, dia membayangkan happy ending story dengan kamu. Jadi walaupun di awal dia sempat juggling, dia sempat kebingungan gitu dalam menentukan pilihan, bisa jadi yang dia pertimbangkan itu nggak selalu tentang ada orang lain loh. Mungkin antara prioritas hidupnya, antara aku harus settle dulu, aku harus punya rumah dulu, aku harus sukses dulu, atau aku mau mulai dengan dia dari nol ya, kayak gitu. Jadi ada kebimbangan untuk membuat dia memutuskan, sampai akhirnya dia melihat bahwa
oke, orang ini nih worth it untuk kuperjuangkan, dan tidak ada yang perlu aku timbang-timbang lagi. Sekarang aku memutuskan untuk aku mau hidup bahagia dengan dia. Ya kurang lebih kartunya bilang kayak gitu. Jadi sebenarnya apa yang bikin dia bimbang, dia timbang-timbang? Kalau kita lihat, ini ada kartu Five of Wands in reverse. Ini menggambarkan bahwa di dalam dirinya ada konflik. Jadi ada konflik yang cukup mengganggu dirinya untuk memutuskan apa yang paling penting buat hidupnya dia. Dan itu gak mudah buat dia. Untuk memutuskan apa yang penting itu gak mudah. Tapi seperti tadi aku bilang ya, itu di awal banget. Di awal dia memang kebingungan, tapi kemudian dia bisa melihat kamu sebagai Queen of Swords, orang yang sangat menginspirasi dan figur yang menurut dia, wow, ini orang great dan pantas gitu untuk kuperjuangkan gitu. Dan ketika ada Seven of Pentacles di sini, yang dia pikirkan dan dia rasakan adalah ketika dia memutuskan bahwa kamu yang menjadi opsi yang dia pilih, dia melihat kamu sebagai orang yang memang pekerja keras, yang gak menyerah, dan orang yang paling siap untuk menemani dia untuk perjalanan yang jauh lebih panjang gitu, untuk mencapai semua mimpi-mimpinya dia. Segala hal yang mungkin sempat dia khawatirkan di awal tadi, dia tahu bahwa ketika dia sama-sama dengan kamu bisa membawa dia untuk keluar dari kebingungan itu. Ya, dia tahu. Karena menurut dia kamu adalah bintang dalam kehidupannya dia. Dia melihat kamu sangat sempurna banget. Ya, jadi kalau tadi di kartu kedua, sebenarnya di kartu kedua tadi juga itu orangnya melihat bahwa orang yang kalian tanyakan itu melihat bahwa kalian tuh orang yang punya solusi gitu buat hidupnya dia, dan yang ini juga sama gitu. Tapi bedanya adalah yang ini dia udah selesai berproses dengan dirinya sendiri dan dia udah menetapkan result akhirnya bahwa inilah dia orang yang kucari-cari, inilah dia orang yang patut untuk kuperjuangkan, dan inilah dia orang yang akan kubawa untuk mencapai kebahagiaan yang selanjutnya. Happily ever after bersama orang ini. Gitu. Jadi tuh ya teman-teman, ini menjadi pile terakhir yang orange. Aku berharap sih bacaan hari ini nih semua bisa resonate buat kalian, dan jangan bosan-bosan untuk mampir ke halaman aku dan bisa ngikutin berbagai reading yang akan aku bikin di kemudian hari. Jadi kalau misalnya cocok atau ada rekomendasi untuk pertanyaan-pertanyaan yang perlu aku baca di next reading, silakan ya. Kita bisa fun reading dengan tema berbeda di hari-hari berikutnya. Oke. Berharap sih kalian bisa kasih masukan yang positif ya, supaya bacaan kita jadi lebih menarik dan menyenangkan, bermanfaat untuk kalian semua, dan saya menjadi sangat senang kalau misalnya saya bisa hadir untuk menghibur dan menginspirasi teman-teman semua. Ini cuma pembacaan fun reading, jadi jangan
Jadikan ini dasar untuk mengambil keputusan yang sangat besar untuk masa depan kalian. Bahan pertimbangan boleh, tapi jangan kemudian lantas memperbesar asumsi dan kemudian mengambil keputusan-keputusan besar. Tetap kembalikan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, ditanyakan dan minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke halaman saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.